Oke, identitas nasional, penggunaan kata atau istilah Indonesia menjadi sangat penting dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah. Kata Indonesia telah menjadi identitas nasional yang dapat mempersatukan seluruh pergerakan bangsa di dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan menjadi perekat serta lambang perjuangan bangsa Indonesia. Kata Indonesia sebenarnya sudah banyak dibawa oleh Tan Malaka salah satu contohnya, lalu Soekarno, Syahrir, Muhammad Atta, dan Haji Agus Salim dalam perundingan-perundingan yang mereka lakukan di Den Haag, Belanda. Dan kata Indonesia ini merupakan suatu bentuk negara yang sampai sekarang menjadi negara Indonesia yang menjadi suatu identitas nasional. Nah, identitas ini bukan hanya sebuah kata, identitas nasional ini bukan hanya sebuah kata istilah Indonesia. Namun Indonesia ini sebelumnya ini terbangun melalui dari etno atau kelompok-kelompok adat atau kelompok-kelompok marga atau kelompok-kelompok suku yang ada di Indonesia. Lalu satu persatu untuk menyelaraskan paham bahwasanya benar kami merupakan bagian dari Indonesia dan benar mereka mengatakan adalah Indonesia. Jadi Indonesia menjadi sebuah negara atau identitas nasional yang di bawahnya merupakan ada etno dan marga-marga suku-suku yang menjadi suatu kesatuan yang membentuk suatu negara atau identitas nasional yaitu Indonesia. Nah, ada tokoh-tokoh yang menggunakan istilah Indonesia seperti J.R. Logan yang menyebut istilah Indonesia di dalam suatu tulisan pada majalah yang dipimpinnya untuk menyebut kepulauan dan penduduk Nusantara. Atau ada nomor 2 R.L.G. Windsor pada tahun 1850 di dalam milik J.R. Logan yang menyebutkan kata Indonesia bagi penduduk Nusantara. Lalu ada tokoh lain yang mempopulerkan istilah Indonesia adalah Adolf Bastian tahun 84 dan Vollenhoven Snoeck-Horgen-Jochen. Nah, tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh asing yang memperkenalkan Indonesia. Sebenarnya kata Indonesia ini merupakan bagian dari Samudra Hindia, Hindi, Indo. Merupakan Indonesia, bagian dari ras Nesia, Melanesia, bagian NTT itu merupakan ras Melanesia. Jadi istilah Indonesia merupakan bagian dari Hindi dan Nesia. Jadi pembengkalan dua kata yang jadi satu jadi Indonesia. Sebenarnya Indonesia merupakan sebutan dari sebuah etnis atau suku kulit, ras, dan juga suku, marga-marga bagi orang-orang barat. Namun mereka tidak paham maksud dari kata Indonesia itu sendiri. Lalu perkenalannya itu ditekankan oleh Tan Malaka, Soekarno, dan Syahrir dalam perundingan-perundingan untuk memperkenalkan secara luas bagaimana Indonesia itu sendiri. Jadi bukan melalui para tokoh-tokoh asing seperti J.R. Logan, R.L.G. Windsor, lalu ada Adolf Bastian, Vollenhoven Snoeck-Horgen dan Korn yang memperkenalkan itu. Mereka hanya menulis untuk menyebut kepulauan dan kependudukan Nusantara itu sendiri gitu. Nah, lalu setelah ada identitas nasional, kita akan melihat bagaimana adanya kesadaran nasional yang dimana kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia telah menimbulkan terbentuknya nasionalisme Indonesia. Seperti yang tadi saya bilang di slide awal, adanya nasionalisme. Lalu terbentuknya nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perkembangan pendidikan, faktor dari yang melahirkan golongan terpelajar yang menjadi motor pergerakan dari pergerakan nasional. Itu akibat pengaruh dari politik etis, bagaimana orang-orang itu boleh belajar dan ilmu pendidikan serta teknologi berkembang di Indonesia. Lalu yang kedua ada diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial baik di bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang sosial lainnya. Nah, jadi ada dua faktor, itu faktor positif dan faktor negatif. Faktor positifnya karena tumbuhnya intelektualisme dan pengaruh teknologi yang besar terhadap Indonesia pada zaman itu. Lalu faktor negatifnya karena adanya tekanan dan diskriminasi. Jadi dengan kata lain, kesadaran nasional ini merupakan suatu perwujudan nyata yang dimana Indonesia ketika itu ingin merdeka lalu membuat sebuah ideologi yaitu nasionalisme untuk mempersatukan bangsa kita untuk melawan dari penjajahan Belanda itu sendiri. Lalu ada pengaruh dari dalam
ini ada pengaruh dari dalam itu menyebabkan lahirnya dan berkembangnya nasionalisme itu adalah kenangan kejayaan masa lalu sebelum imperialisme bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia, yaitu dari Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Kutai Kartanegara, Mataram kuno, Mataram Islam. Lalu kita melihat bagaimana wilayah-wilayah dari provinsi-provinsi di Indonesia yang mempunyai kerajaan-kerajaan yang sangat kaya, Ternate Tidore di daerah dari Lampung Bakahuni sampai ke ujung daerah Merak, di daerah Belawan, lalu dari Aceh ujung dari Pulau Sabang sampai Pulau Maroke, itu mempunyai kerajaan-kerajaan yang luas dan mempunyai kerajaan-kerajaan yang sangat kuat pada saat itu. Bagaimana itu yang menjadi sebuah kenangan kejayaan masa lalu yang disebutkan sebelum imperialisme bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia. Lalu ada penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme, itulah yang mengakibatkan jika manusia ada ditekan maka dia akan melawan. Kata melawan itu ialah yang dilahirkan dari bentuk kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan bangsa Eropa terhadap Indonesia. Jadi karena mereka merasa mereka itu tidak senang, karena bangsa Eropa datang hanya untuk melakukan imperialisme, jadi mereka melakukan adanya kesadaran, lalu mereka melawan untuk merebut kembali wilayah Indonesia itu sendiri. Lalu munculnya golongan cendekiawan atau golongan terpelajar seperti yang dilakukan oleh Hos Cokro Aminoto dengan membangun banyak orang-orang muda dan mencerdaskannya. Adapun seperti Soekarno, Agus Salim, Syahrir, Amir Syarifuddin, lalu Hatta, lalu ada banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang menjadi cendekiawan untuk melegalitaskan atau membangun suatu kesadaran untuk menghindarkan Indonesia dari penjajahan Belanda itu sendiri. Lalu ada beberapa faktor dari luar, yaitu faktor ekstern yang dimana kemenangan Jepang terhadap Rusia di tahun 1905, lalu pengaruh pergerakan kebangsaan negara-negara Asia Afrika, lalu nasionalisme Turki dengan tokohnya Mustafa Kemal Pasha, lalu pemberontakan Boxer di Cina 1899 melawan kesewenang-wewenangan bangsa Barat, lalu pemberontakan rakyat Filipina terhadap penjajah Spanyol, lalu revolusi Tiongkok 1911 dan pembentukan Partai Kuomintang oleh Sun Yat-sen, lalu ada kebangkitan nasionalisme India dan munculnya tokoh karismatik Mahatma Gandhi dan masuknya paham-paham baru. Itu merupakan faktor-faktor dari luar bagaimana tumbuhnya nasionalisme dan penyebaran nasionalisme di Indonesia itu sendiri. Lalu ada beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia seperti organisasi sosial kependidikan seperti Budi Utomo dan Taman Siswa, lalu ada organisasi politik Inggris Party atau IP, lalu ada PI Perhimpunan Indonesia, lalu ada PKI Partai Komunis Indonesia, ada PNI, yang lalu ada Perhimpunan Pemufakatan atau Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPPKI, lalu ada Partindo, Prindra, Gerindra, GAPI. Itu merupakan partai politik yang dibentuk setelah abad ke-20. Lalu ada organisasi keagamaan seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MIAI, Masyumi Indonesia penggabungannya. Lalu ada organisasi kepemudaan seperti Trikromo Darmo, Yong Minahasa, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Bataks Bon, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, Yong Islameten Bon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia. Dan sekarang masih ada juga Pemuda Pancasila ya. Itu jangan lupa. Lalu ada organisasi kewanitaan seperti Putri Mahardika, Kartini Fons, Keutamaan Istri, lalu Kerajinan Amai Setia, Aisyah ini punya Muhammadiyah, lalu Pikat Perserikatan Perempuan Indonesia, lalu sekarang banyak namanya PPK, ibu-ibu PPK ya di bagian-bagian desa. Nah, demikianlah penyampaian saya tadi. Semoga kepada anak-anak Bapak tetap semangat belajarnya. Inilah merupakan bentuk dari paham-paham atau kesambungan dari revolusi besar Indonesia tentang paham-paham baru dunia pergerakan akibat yang efek yang datang ke Indonesia dari pengaruh Barat itu sendiri. Demikian penyampaian Bapak.
Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.